Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang sama-sama insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita, yang paling jelas bagi kita adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk menginjakkan kaki di tahun baru miladiah 2026 sehingga 2025 dan sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan amalan-amalan yang telah kita kerjakan yang telah berlalu itu diterima baik dan menjadi investasi ibadah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan waktu yang kita jalani ini di tahun 2026, kalau Allah masih berkenan untuk meminjamkan kita waktunya, lebih baik dibandingkan dengan yang telah lewat. Karena para ahli hikmah mengatakan manusia melewati dan menjalani waktu itu ada beberapa opsi dan kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama, ada orang yang pada hari ini sama saja dengan hari kemarin. Kalau kita kaitkan dengan momentum tahun baru miladiah ini, ada orang yang di tahun baru ini 2026 mungkin stagnan, tidak ada peningkatan, sama saja dengan tahun yang telah dilewati. Maka kata para ahli hikmah, bagaimana hukumnya itu? Apa yang dialami oleh orang yang seperti ini? Kata para ahli hikmah, itu masuk dalam kategori orang yang tetap mengalami kerugian. Jadi ternyata jalan di tempat dan tidak ada peningkatan, sama saja yang hari kemarin dengan hari ini, itu masih kita kategorikan sebagai orang yang mengalami kerugian. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada rugi. Saya pikir rugi ini tidak ada lagi suasana keburukan di atasnya. Ternyata opsi yang kedua dalam melewati waktu ini, dalam menjalani waktu ini, ternyata ada orang yang hari ini malah lebih buruk dibandingkan dengan hari kemarin. Ini bukan sekedar rugi, kata para ahli hikmah.
di mana hari ini lebih buruk dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Bukan sekedar menjadi orang yang merugi, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kan tetapi kata para ahli hikmah, inilah orang yang mengalami kebinasaan. Jadi rugi mungkin masih ada sisi-sisi tertentu untuk dia bisa menyelamatkan diri dari kerugian itu. Tapi kalau orang sudah mengalami yang namanya kebinasaan, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Itulah yang terburuk. Dan yang paling ideal, dan ini yang kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu kemungkinan dan opsi yang ketiga adalah orang yang hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Maka mudah-mudahan jamaah sekalian, di tahun baru Masehi ini, Miladiah ini, insya Allah bagi kita tentu bukan kaitannya dengan tahun baru itu, karena tidak ada hubungannya dengan kita sebagai seorang muslim, akan tetapi sebagai seorang muslim selalu mengambil i'tibar dan pelajaran dari pergantian-pergantian waktu itu. Dan seorang penyair yang mengakui akan keberadaan dan eksistensi dirinya, iya, yang banyak mungkin kita sering dengarkan. Di antara petikan syairnya itu, dia mengatakan, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kalau saya melihat daripada diriku ini, keadaanku ini, amalan-amalan yang saya kerjakan ini, persiapan-persiapan saya ini, rasa-rasanya nampaknya andaikan di hadapan, di hari penghisaban, terjadi penghisaban itu ya Allah. Karena di hari penghisaban itu hanya ada dua opsi, Pak. Iya. Tidak sama kehidupan dunia ini terlalu banyak opsi. Iya. Kalau di dunia ini orang gagal pada satu objek, masih bisa mencari alternatif-alternatif yang lain. Tapi di hari kemudian kelak nanti hanya ada dua opsi. Orang beruntung, ya, dan orang yang merugi. Ketika ia beruntung, ketika ia berbahagia, maka itulah kebahagiaan yang abadi, yang tidak pernah lagi ada kesengsaraan setelahnya. Bedanya di dunia ini, kebahagiaan dan kesengsaraan itu senantiasa silih berganti, Pak. Terkadang kita bahagia, besok lagi sempit-sempit lagi kehidupan. Ya, saya agak terganggu kesehatan, Pak, karena ya habis kena musibah di kebun. Ada sesuatu yang saya injak, ya, menyebabkan dioperasi. Nah, itulah kehidupan dunia, Pak, silih berganti. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran tentang kehidupan dunia ini, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan keadaannya. Itulah hari-hari yang kami putar suasananya. Tidak ada di antara kita ini yang memiliki satu suasana terus-menerus. Jangankan dalam 1 tahun, Pak, dalam sehari semalam saja itu bisa berubah-ubah kita punya, ya, keadaan. Iya. Di pagi hari mungkin dia merasa bergembira, iya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada WA
yang menyampaikan berita duka cita tentang keluarga dekatnya, atau handai tolannya, atau sahabat kita. Baru-baru tadi kita ketawa, baru-baru tadi kita bergembira, tiba-tiba kita berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Kadang-kadang kita lewat di jalan raya, Pak. Iya. Kita melewati keramaian yang pertama, oh ternyata di situ adalah pesta pernikahan. Ya. Pastilah orang-orang yang hadir di situ, mulai dari sang mempelai sampai kepada tamu-tamu yang datang, adalah momentum kebahagiaan. Momentum kegembiraan. Makanya kita yang datang itu mengucapkan selamat, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Iya. Tapi hanya beberapa meter dari tempat itu, subhanallah, di pinggir jalan ada kain putih. Ternyata adalah orang yang meninggal dunia. Di sini orang bergembira, di sana orang bersedih. Itulah kehidupan dunia, Pak, yang selalu silih berganti. Dan kita akan memasuki wilayah yang tidak akan pernah lagi terjadi pergantian suasana itu. Sekali orang merasakan kegembiraan dan kebahagiaan, maka itu adalah kebahagiaan yang abadi, yang tidak pernah lagi ada kesengsaraan setelahnya. Allah menyebutkan tentang surga itu dengan mengatakan, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Iya. Dan ada seorang Prof. Unem yang saya pernah ketemu di masjid saya. Mungkin ada yang kenal. Prof. Hamzah Supu. Iya. Beliau pernah menghitung secara cermat, ya, karena beliau ahli kimia, ahli matematika, ya. Itu pernah beliau menghitung secara cermat, ya, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, di antaranya Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi satu harinya, hari kemudian itu, Pak. Nanti di hari kemudian satu hari, ya. Kalau mau dikonversi dengan satu hari kemudian dengan waktu di dunia itu, ini satu hari, Pak. Satu hari itu, ya, satu hari satu malam 24 jam. Ya. Tidak lama kita rasakan itu satu hari, Pak. Tapi Allah menyebutkan konversinya itu, Pak, satu hari di hari kemudian, ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bagaikan 1000 tahun kehidupan dunia. Ini Quran yang bilang, Pak. Jadi satu harinya, hari kemudian itu, Pak, ka'alfi sanah. Seperti 1000 tahunnya kehidupan dunia. Iya. Nah, coba, Pak, yang ahli matematika, kira-kira kalau umur kita 60 tahun, Pak, kira-kira kalau kita kembalikan kepada satu harinya, hari kemudian itu, ya, ini bukan 1000 tahun, Pak, kita hidup, ya, 60-70 tahun, kata Nabi SAW. A'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Jadi umur umatku ini, mulai dari beliau, itu kalau dirata-ratakan, ya rata-rata 60-70. Ya. Tidak semua juga kita sampai ke sana, Pak. Iya. Jadi kalau satu hari di hari kemudian, itu 1000 tahun di dunia. Iya. Jadi kira-kira kalau 60-70 tahun, inilah Prof. Hamzah tadi,
Ya. Itu dia pernah hitung itu kalau cuma 60-70 tahun. Ya. Saya sudah lupa ingat, tapi dia sebutkan itu sekitar 3 menit sekian detik. Ya, artinya saya lupa, tapi beliau tidak sampai menyebutkan bahwa kalau 60-70 tahun itu seperti 1 jam, tidak. Jadi kita ini Pak, andaikan Allah anugerahkan ya kepada kita ini 100 tahun, itu hitungan menit saja Pak. Iya. Dan ada saya pernah baca dalam salah satu keterangan, ya, itu disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam salah satu bukunya, ya saya cuma baca, itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun itu, ketika didatangi oleh malakul maut. Jadi malakul maut itu Pak, ya sejak zaman Nabi Adam itu tidak pernah berganti profesi, ya itu terus, ya sampai pada hari ini, sampai pada hari kiamat, ya tugasnya mencabut nyawa manusia. Ya. Jadi salah satu kekhususan para nabi itu Pak, dalam salah satu riwayat disebutkan, itu kalau malakul maut mendatangi seorang nabi, itu diajak diskusi dulu. Ya. Dibilang, bagaimana ini wahai Nabi Musa, saya ini diutus oleh Allah ya untuk mencabut nyawamu, tapi saya minta izin dulu, bagaimana kau sudah siap? Nah, itu ada satu riwayat menyebutkan begitu Pak. Iya. Nah, salah satu di antara nabi yang paling unik juga itu Nabi Musa Pak. Jadi ada saya pernah baca di Muqaddimah Tafsir Al-Qurtubi kalau tidak salah. Iya. Nah, itu malakul maut didatangi oleh Musa didatangi oleh malakul maut. Iya. Nah, ini mungkin ulama hadis itu tidak sepakat tentang riwayat bahwa riwayat itu sahih. Karena dalam riwayat itu disebutkan Pak, itu ketika Nabi Musa didatangi oleh malakul maut mau dicabut nyawanya, Nabi Musa itu tempeleng malakul maut. Iya. Satu-satunya manusia yang bisa ya menempeleng malaikat. Ya, itu ya kita sebutkan riwayatnya karena begitu. Ya. Wallahu alam apa itu riwayat sahih, tapi kalau secara logika nampaknya tidak sahih itu Pak. Ya. Nah, dalam cerita disebutkan akhirnya malakul maut kembali kepada Allah bilang, "Ya Allah, Engkau mengutus saya kepada hamba-Mu yang belum mau mati." Iya. Jadi ada ada hikmah-hikmah yang kita dapatkan dalam kisah ini, walaupun mungkin riwayatnya dhaif atau bahkan tidak sahih, ya. Jadi malakul maut ini bolak-balik dari Allah kepada Nabi Musa. Ya, itu saya pernah baca. Jadi akhirnya kedua kalinya Allah memerintahkan kepada malakul maut untuk mendatangi kedua kalinya dan mengatakan, "Apa maumu wahai Musa? Sehingga tidak siap untuk dicabut nyawamu." Maka diambilkanlah sapi. Ya. Sapi, itu sapi kan banyak bulunya Pak. Banyak bulunya itu sapi. Iya. Kata malakul maut dalam kisah itu, "Wahai Musa, kira-kira kau mampu menghitung bulunya ini sapi?" Langsung Musa mengatakan, siapa yang bisa hitung bulunya itu sapi? Malakul maut mengatakan, ini setiap satu bulunya sapi ini Allah konversikan kepadamu umur, kalau memang kamu menginginkan umur yang panjang. Setiap satu bulu sapi ini itu nilainya umurmu 100 tahun. Iya.
100 tahun. Nah, berapa itu bulunya sapi, Pak? Ya. Berarti bisa kita bayangkan Allah akan menganugerahkan kepada Musa tambahan umur. Karena tadi kan dia bilang katanya jam dulu. Nah, sekali Allah tawarkan, kalau kau mau, saya kasih umur setiap satu bulu sapi itu nilainya 100 tahun. Iya. Nah, tidak mungkin bulunya itu sapi cuma 100, Pak. Iya. Terjadi dalil itu, Pak. Nah, Musa mengatakan, kira-kira kalau Allah menganugerahkan saya umur yang sepanjang itu, iya, dan saya sampai pada bulu yang terakhir, saya sampai pada bulunya yang terakhir itu, artinya saya tinggal mendapatkan jatah 100 tahun terakhir ini karena bulu yang terakhir. Akhir daripada yang 100 terakhir itu, apa yang terjadi? Dia bilang malakul maut, ya, pada akhirnya kau akan dicabut nyawamu oleh Allah lewat perintah Allah kepada saya. Intinya dalam saat itu disampaikan kepada Musa bahwa sepanjang berapapun umur yang engkau minta, wahai Musa, pada akhirnya kau akan mati. Ya, pada akhirnya engkau akan mati. Karena Allah tidak menjadikan kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Pada akhirnya manusia akan mati. Jadi kau mau minta umur berapapun, berakhir dengan kematian. Iya. Setelah Nabi Musa mendengarkan penjelasan malakul maut, dia bilang begitu. Dia bilang kalau begitu berakhir akan mati. Kalau begitu cabut nih balik sekarang. Ya. Kalau pada akhirnya setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kematian, iya. Sama gitu, iya. Mau dipanjangkan bagaimana pada akhirnya akan mati. Seakan-akan ini Musa mengatakan kalau bisa satu-satunya manusia yang tidak mati-mati, saya. Dia bilang setiap manusia itu Allah sudah takdirkan berakhir dengan kematian. Iya. Kisah yang kedua, iya. Itu juga saya baca dalam salah satu buku. Itu Nabi Nuh yang paling terkenal dengan umur yang panjang. Masa berdakwahnya saja 950 tahun. Juga ketika didatangi malakul maut, iya. Beliau ditanya oleh malakul maut tentang umurnya yang panjang itu. Dia bilang, wahai Nuh, berapa lama engkau rasakan kehidupan yang kurang lebih 1000 tahun itu? Iya. Bagaimana engkau melewati umur yang panjang itu? Nah, dalam kisah itu disebutkan, Nuh menjawab dan mengatakan, saya ini sudah mau dicabut nyawanya. Ya, tapi sebelum dicabut nyawanya, diajak diskusi-diskusi dulu. Iya. Nah, itu bedanya dengan kita, Pak. Karena kalau kita tidak pernah diajak diskusi, langsung meninggal. Iya. Iya. Andai kan mungkin kita ini ada informasi, Pak, bocoran bahwa 1 tahun lagi kita akan meninggal. Ya, saya rasa di sini, Pak, apapun pekerjaan kita di luar, minta pensiun karena mau di besi terus saja. Masalahnya tahun depan sudah mau meninggal. Iya kan? Iya. Nah, Nabi Nuh ini memberikan ilustrasi tentang umurnya yang panjang itu, tapi bagaimana dia merasakan itu, umur yang panjang itu selama hidup di dunia. Iya. Maka Nabi mengatakan, saya seperti orang yang memasuki sebuah rumah. Yang memiliki sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Ya. Pintu depan, pintu belakang.
Iya. Saya masuk rumah itu lewat pintu depan. Kemudian saya lanjutkan perjalanan saya. Kemudian keluar di pintu belakang. Selesai. Iya. Kecuali kalau ada di antara kita yang punya rumah 10 km panjangnya, agak lama-lama itu Pak, baru sampai di pintu belakang. Tapi rata-rata rumah kita ini kan berapa Ji Pak? Iya. Bahkan ada rumah dijual, saya lihat di YouTube itu 4x6. Jadi 4 di lebarnya, 6 panjangnya. Iya. Tambah juga itu developer sekarang Pak, karena tambah mahal tanah, tambah nak kasih kecil itu ukuran rumah itu. Iya, tapi tambah nak kasihnya juga harganya. Iya. Kalau saya di kampung Pak masih bisa dapat ya ukuran tanah yang saya bisa bangun rumah, ya bisa 50 kali 100. Iya, karena masih di kampung, kebun Pak maksudnya. Iya, kebun. Tapi mana di kota ini kita bisa dapat lokasi yang seperti itu? Sedikit-sedikit Pak, coba lihat. Ya. Tidak ada itu jedanya antara satu rumah, baku dempe kita punya rumah, saking mahalnya ini namanya tanah di kota ini Pak. Nah, Nabi Nuh ini katanya ditanya, ya, seberapa lama kau rasakan yang 1000 tahun itu? Beliau mengatakan, seperti saya memasuki sebuah rumah, dari pintu depan, berjalan terus tidak pernah istirahat, terus saya keluar di pintu belakang. Iya. Jadi bagaimana kira-kira kalau kita ini Pak? Ya, kalau Nabi Nuh saja 1000 tahun itu seperti melewati sebuah rumah. Iya. Kira-kira kita ini, ya, kedipan mata. Nah, selesai mi. Itulah umur kita. Ya. Begitu kita tutup, buka, selesai. Subhanallah. Umur kita yang begitu singkat. Tapi kadang-kadang terlalu banyak program-program yang kita masukkan yang tidak membawa faedah dalam kehidupan kita ini. Terlalu banyak agenda-agenda yang kita masukkan yang sedikit pun tidak memberikan manfaat untuk program perjalanan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momentum pergantian waktu ini adalah merupakan iktibar, ya, pelajaran, ya, bagi kita. Itu tadi 3 opsinya. Apakah yang lewat dengan hari ini sama saja, berarti rugi. Yang kedua, atau lebih buruk dibandingkan dengan kemarin. Iya. Kalau tahun 2025 yang lalu, iya, masih biasa kelihatan di masjid Pak, walaupun tidak rutin. Sekalinya yang masuk 2026, lanyak mi. Nah, berarti kan lebih buruk. Iya, berarti lebih buruk. Kemarin waktu tahun lalu, dia sering datang. Iya. Ini tidak pernah kelihatan. Tapi yang jelas setiap kita lewat depan rumahnya selalu dia ada. Iya. Iya, berarti iya, selalu kelihatan. Iya. Iya. Apalagi kalau waktu habis subuh kelihatan lewat dia olahraga, ya, jogging, ya. Tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Nah, berarti kan lebih buruk dibandingkan dengan yang lalu. Tapi kalau ada orang yang lalu itu, Masya Allah, memang dia sudah baik, memang dia sudah soleh, ya. Tapi begitu masuk pergantian waktu, Masya Allah, ya. Ada memang orang yang membuat program Pak. Pokoknya kalau sudah begini, saya akan begini. Dia membuat program-program untuk dirinya yang masuk akal. Iya. Jadi ceramah saya ini dapat tentang muhasabah. Iya. Nah, kita ini membutuhkan diri manusia ini kalau dia tidak kondisikan Pak, tipikal manusia ini selalu memilih yang gampang dan banyak istirahat. Itulah tipikal kita sebagai manusia Pak. Ya. Di depan kita kalau ada yang susah-susah dan kemudian ada yang gampang, ya,
pasti kita lebih pilih yang gampang. Begitu tipikal ya manusia. Ya. Pilih tidur atau pilih jalan? Pilih tidur. Segitulah. Kita sebagai manusia. Iya. Coba kalau kita mau mengikuti hawa nafsu kita, Pak. Yang mana kita mau pilih? Hawa nafsu kita bilang apa, Pak? Apa keputusnya? Kau pergi sholat subuh, kau tidur. Iya. Saya ini, Pak. Iya. Bukan berarti karena kita ini sudah lama berislam. Tetap hawa nafsu saya, kalau saya tanya hawa nafsu saya, bilang, tidur mau ke bangun jam, mau pergi. Apalagi sakit kakiku itu, kakimu sakit itu. Nah tahu gitu jamaah bilang, sakit kok. Iya. Ya, tapi kalau tidak datang saya bilang, lama juga saya tidak datang ini. 1 tahun 2025 yang lalu. 1 tahun baru saya datang ini, Pak. Wah. Oke, tawakal ala Allah. Nah, apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya. Ketika kita melakukan muhasabah pada diri kita itu, kita berusaha untuk mengkondisikan diri kita, memanage diri kita, bahkan mungkin kita bisa menggunakan kata memaksa diri kita, ya, untuk melewati yang susah-susah ini. Maka ada buku yang saya pernah baca juga, Pak. Ya, itu dia buatkan di situ pertanyaan-pertanyaan untuk dirinya. Jadi kira-kira kalau kita mau apa teknisnya itu, Pak, ada orang yang menulis beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu dia tulis, ya. Kemudian dia gantung di dalam kamarnya. Ya, sekian banyak pertanyaan. Tapi pertanyaan itu dia tujukan untuk dirinya. Dan setiap dia masuk kamar itu, mesti dia baca pertanyaan-pertanyaan itu untuk dirinya. Ya. Dan dia pilih pertanyaan yang berkaitan kira-kira di situ letak kelalaian-kelalaiannya. Ya. Umpamanya, yang selama ini mungkin menggampang-gampangkan urusan sholat berjamaah. Ya. Maka di antara pertanyaan yang dia buat untuk muhasabah itu, pertama dia buat, ya, apakah engkau sudah sholat berjamaah 5 kali sehari semalam pada hari ini? Ya, nah, itu kan yang ideal. Apakah engkau sudah sholat berjamaah 5 kali sehari semalam pada hari ini? Yaitu dia tulis. Iya. Pertanyaan yang kedua umpamanya, apakah engkau sudah merutinkan untuk berzikir, zikir pagi dan petang setiap hari? Ya, ada zikir pagi dan petang. Ya. Pokoknya dia tulis beberapa pertanyaan-pertanyaan itu yang dia anggap itu kurang pada dirinya. Iya, kurang pada dirinya. Nah, kalau selama ini dia masih malas-malas sholat berjamaah, iya, maka setiap hari itu atau setiap dia masuk kamar dia baca itu. Apakah engkau sudah menjaga sholat 5 waktumu dengan berjamaah, ya, di masjid pada hari ini? Iya. Mungkin dia baca tulisan itu, Pak. Dia baca tulisan itu, iya, setengah jam sebelum masuk waktu duhur. Ya, setengah jam sebelum masuk waktu duhur. Tapi karena dia baca itu dan karena dia muhasabah dirinya, ya, yang tadinya itu sebenarnya dia sudah mau jalan,
Dia mau jalan, mau kemana kek? Pokoknya, iya. Nah, kalau orang sudah jalan itu Pak, ya artinya kalau tidak betul-betul selektif, biasa juga saya alami itu Pak. Ya, pernah satu kali saya alami, wah saya betul-betul menyesal. Dan Allah kasih saya pelajaran Pak. Ya, saya pulang dari mana gitu, dari kota lah. Nah, itu saya lewat di Hertasning, itu masjid itu, di sebagian masjid itu sudah selawat, sudah mau maghrib. Sudah mau maghrib Pak. Ya. Jadi muncul dalam hati saya, ini kan belum azan. Majak di masjid di depan. Jalan saja. Ya. Nah, kalau kita ini istilahnya betul-betul memiliki kehati-hatian Pak, ya. Mestinya kita sudah singgah itu. Ya. Tapi begitulah kita kadang-kadang itu, sedikit lagi, enggak apa-apa, nanti depan. Begitu saya punya pemikiran. Ya. Ada di masjid di depan itu. Nanti pas azan baru kita singgah. Iya. Ada juga kadang-kadang yang lebih sudah azan bilang, baru azan. Biasanya itu 10 menit, ada di depan, nanti qomat. Begitu biasanya kita itu Pak. Ya. Itulah yang saya alami Pak. Waktu menjelang azan masih selawat masjid di depan. Allahul musta'an. Pada waktu itu Pak, pas masuk waktu maghrib itu saya kena macet. Saya kena macet Pak. Dan ini tidak boleh singgah mobil Pak, karena di belakang kita tidak ada tempat parkir. Mesti kita jalan seperti yang kita alami kalau kita macet Pak, mana kita mau singgah? Pasti orang di belakang bunyikan klakson Pak, tidak bisa. Saya teringat tadi itu waktu sebelum macet Pak, sebelum azan, saya bilang andaikan saya singgah tadi di situ, coba saya menyesali diri saya Pak. Iya. Singkat cerita Pak, iya, saya sampai di rumah itu menjelang Isya. Coba bayangkan. Jadi saya tidak sholat maghrib. Gara-gara macet Pak. Nah, ini yang saya katakan, ini perlu kita istilahnya memang memaksa diri kita dalam hal-hal yang sifatnya kebaikan itu. Karena tipikal daripada hawa nafsu ini pokoknya selalu menyuruh kita untuk istirahat. Ya. Kalau ada yang susah-susah dan yang gampang-gampang, pasti hawa nafsu mengatakan, pilih yang gampang. Tapi itu berisiko Pak. Itu berisiko. Nah, karena aja nyamak sekalian, ya, itu tadi yang saya katakan itu. Contoh saja ini Pak, kita bisa mengembangkan sendiri. Buatlah daftar pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita. Ya, tidak usah untuk orang lain. Kalau memang kita betul-betul memiliki kejujuran tentang diri kita dan kepada Tuhan kita, maka setiap kita membaca pertanyaan-pertanyaan itu yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan kita. Itu saya sebutkan tadi. Tadi mungkin sudah mau jalan, tapi karena dia baca itu dan karena dia momentum muhasabah, akhirnya kalau begitu jamil dulu jalan deh, ya, ke masjid dulu. Itu tadi, ya, yang sampai lagi tiba di sana ya macam-macam macet, dan sering kita mengalami seperti itu, apalagi di kota. Ya, sering kita mengalami hal yang seperti itu. Ya, mesti kita mendisiplinkan diri kita, menundukkan diri kita, memaksa diri kita. Dan ternyata setiap kita habis melewati sebuah perkara yang kita sukses menurut ukuran kita, ternyata di situ akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Itu akan selalu seperti itu Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikan itu berlawanan. Kalau berkaitan dengan ketaatan, di awalnya kita merasa susah Pak. Mau lagi pergi ke masjid, mau lagi nyumbang, mau lagi ini. Itu diawali dengan kesusahan. Seperti itulah yang kita alami Pak. Iya. Tapi manakala kita sukses melewati daripada sebuah rintangan-rintangan dalam ketaatan-ketaatan itu,
Allah akan bayar ya kontan pada saat itu dengan sebuah kebahagiaan. Dengan sebuah kebahagiaan. Ini belum kita bercerita tentang pahala di hari kemudian kelak nanti. Itu sudah jelas. Ini baru tentang kehidupan dunia. Ya. Ini kita bercerita tentang orang yang menjaga ketaatannya, menjaga sholat jamaahnya. Ya. Itu kan seperti itu. Yang saya ceritakan, Pak. Ya. Artinya, momen yang seharusnya saya sudah singgah sih tadi, tapi saya lanjut. Saya lanjut, Pak. Akhirnya ketinggalan sholat maghrib. Iya. Apa yang terjadi? Allah kasih saya perasaan menyesal. Iya. Seakan-akan satu-satunya yang rugi di dunia ini, saya mami yang rugi di dunia ini. Orang sudah sholat semua, tinggal saya yang tidak sholat. Iya. Coba bagi kita yang terbiasa menjaga ketaatan-ketaatan itu, Pak. Seperti kita semuanya yang sholat subuh di masjid ini, Pak. Iya. Coba bayangkan, andaikan ada di antara kita ini, Pak. Satu dan lain hal yang menyebabkan, ya, hampir jam 6 ini, baru dia bangun sekarang, Pak, ini. Di antara kita yang di masjid ini, bukan yang tidak pernah sholat, Pak. Yang kita ini yang memang menjaga sholat jamaah. Kira-kira bagaimana perasaan tersebut andaikan ada di antara kita di sini, ya, yang baru bangun sekarang. Iya. Atau karena dia begadang malam tahun baru, iya. Aktif sholat jamaah di Masjid Al-Muhajirin, tapi ikut-ikut tongi begadang malam tahun baru, akhirnya ketinggalan sholat subuhnya. Iya. Pasti secara fitrah itu, dia akan menyesal, Pak. Dan dia merasa orang yang paling rugi, Pak. Iya. Itu adalah fitrah. Itu adalah fitrah. Dan itu masih ada kebaikan yang Allah berikan pada orang itu ketika dia meninggalkan sebuah perintah dan masih ada perasaan kurang nyamannya. Itu Allah masih menjaga dia. Yang kita khawatirkan itu, Pak, ketika orang itu meninggalkan kewajiban-kewajiban, akan tetapi dia tidak punya sedikit pun pensikapan yang terlihat baik secara bahasa tubuh ataupun bahasa lisan yang menunjukkan bahwa dia menyesal atau dia rugi. Itu yang berbahaya, Pak. Ya. Biasa mungkin ada orang, ya, kita tidak tahu. Ya. Mana dia sudah terlambat bangun, Pak. Sudah terlambat bangun. Jam 6 baru dia bangun. Ya. Belum sholat subuh. Iya. Mestinya kan, ya Allah, astagfirullah. Kita biasanya secara astagfirullah. Iya. Atau paling minimal lah, kita sudah dengar di masjid, kayaknya sudah sholat orang di masjid, baru kita bangun, Pak. Iya. Biasanya kita pasti buru-buru itu, Pak. Apa cepatnya pokoknya. Ya, yang penting kita dapat. Ini ada orang, Pak, sudah terlambat bangun, belum sholat subuh, tapi apa yang menjadi programnya setelah dia bangun, Pak? Dia pergi cari beras, dia pergi kasih makan ayam bangkoknya. Iya kan, Pak? Ada orang itu dengan tenang dia bangun nampak sekali itu masih kalimbu dia pergi cari makanan dia kasih makan itu ayamnya. Bahagianya kelihatan itu, Pak. Ya. Ini yang berbahaya, Pak. Iya. Yang kelihatan bahagia, tapi sesungguhnya dia berada di jurang-jurang kebinasaan. Dia berada di jurang-jurang kebinasaan. Maka masih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada pada suatu kesalahan, Allah menginformasikan kepada kita sebuah perasaan yang tidak nyaman, itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bentuk proteksi Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Maka kalau masih ada perasaan yang kurang nyaman ketika terjatuh pada pelanggaran itu, Pak, itu kita masih bersyukur pada Allah. Dan ada hadis Nabi yang mengatakan, "Ma zalat ummati bi khair ma lam tujahir." Ma zalat ummati bi khair ma lam tujahir. Masih ada kebaikan
pada seseorang, pada umatku itu, selama dia belum terang-terangan dalam melakukan dosa. Selama dia belum terang-terangan melakukan dosa. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya si fulan ini masih ada rasa malunya, Pak. Dia ada niat untuk berbuat jahat. Dia ada niatnya untuk berdosa, Pak. Tapi kalau dilihat orang masih ada rasa malunya, itu masih ada kebaikan yang tersimpan pada orang itu. Kata Nabi SAW. Iya. Yang mana yang fatal itu, Pak? Adalah orang yang sudah tidak punya rasa malu, dilihat pun orang, disaksikan pun orang, biasa-biasa saja. Artinya kalau kita mau memahami hadis ini, berarti bisa dikatakan orang itu sudah tidak ada kebaikannya karena tidak ada lagi rasa malunya. Bahkan dia menceritakan dan dia membanggakan dosa yang dia lakukan itu. Iya. Pamannya, dia lihat orang mabuk-mabuk. Dia bilang, kecil kalau itu, saya bisa 5 botol kalau itu. Coba bayangkan, Pak. Yang mestinya, kalaupun pernah dia lakukan itu, Pak, dia sembunyi, dia rasakan, jangan dia ceritakan kepada orang lain bahwa saya pernah begitu. Ya, tapi malah dia membanggakan, bilang kecil itu. Coba bayangkan, ada kan orang yang begitu, Pak? Ada orang yang begitu, Pak. Ya, yang tidak malu-malu, malah dia banggakan ketika dia terjatuh pada dosa dan kesalahan. Nah, itu maksud daripada hadis Nabi tadi. Ketika masih ada rasa malu pada seseorang itu, walaupun ya mungkin dia terjatuh pada dosa, tapi dia masih sembunyi-sembunyi, itu beda dengan orang yang sengaja secara terang-terangan, Pak. Secara terang-terangan, Pak. Iya. Jadi mohon maaf, Pak. Iya. Bapak-bapak yang belum bisa meninggalkan merokok ini, paling tidak kalau kita merokok sembunyi-sembunyi, Ki. Ya. Tadi mohon maaf, Pak Di. Iya. Sembunyi-sembunyi, Ki. Iya. Paling tidak itu kalau lewat Ustadz Barun nih, lewat ke Ustadz Barun. Sembunyi, Ki. Biar mami kita takut untuk Ustadz dulu, jangan untuk Allah dulu. Iya. Begitu kan, Pak? Iya. Itu jelas itu, Pak. Iya. Saya kan ini dosen juga, Pak. Iya. Mengajar di Stibah. Iya. Tidak menutup kemungkinan itu ada di antara mahasiswa. Iya. Ya mungkin ketika lewat dosennya, dia ada Ustaz. Iya. Coko-cokoi. Nah, itu masih ada kebaikan itu, Pak. Masih ada tersisa kebaikan bagi orang yang seperti itu. Ya. Tidak disebutkan dalam hadis, tapi maksudnya kalau kita ingin memahami itu kebalikannya, berarti orang yang terang-terangan itu paling membanggakan, sudah tidak ada kebaikan pada orang itu. Ya, bayangkan dosa dia banggakan, Pak. Dosa dia banggakan. Ya, kemurkaan kepada Allah dia banggakan. Iya. Jadi itu tadi, Pak. Yang masih merokok, Pak, cokok-cokok kalau kita merokok. Ya. Yang kayak begini. Weh, itu bangga namanya itu, Pak. Di depannya. Weh, itu bangga namanya itu. Nah, jangan kayak begitu, Pak. Ya. Kalau merokok kayak begini. Ya, itu berarti tawaduk sedikit. Ya, mudah-mudahan dosanya lebih sedikit. Ya, seperti itu. Baik. Jadi kita ini selalu mengambil iktibar dan pelajaran, Pak. Baik yang kita lewati ataupun yang sementara kita jalani, dan satu bagi kita yang masih tanda tanya. Yang kita lewati kan sudah selesai. Yang sementara kita jalani, ya kita juga mengatakan ya sudah. Bagi kita ini yang akan datang itu yang kita tidak tahu. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan madza taksibu ghada, apa yang pasti dia akan kerjakan hari esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui ya di bumi mana dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya. Ada itu dokter yang bulan lalu itu, Dokter Aziz. Ya. Yang ketua dokter Makassar katanya ya. Itu saya dengar-dengar ceritanya dari salah seorang ustadz yang dekat dengan beliau. Masya Allah. Itu ternyata dianalisa perjalanannya itu, Pak. Ternyata itu dia pergi ke 3 tempat yang paling mulia, Pak. Ya, dia kan meninggal di Mekah. Pertama itu dari sini dia ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa di Palestina. Baru setelah itu dia ke Masjid Nabawi. Baru setelah itu dia ke Masjidil Haram. Ya, ke Masjidil Haram. Dan melakukan ya tawaf sa'i, ya rangkaian umrah. Baru setelah itu Allah cabut nyawanya. Ya, jadi kita mesti menganalisa itu kalau ada sesuatu yang positif. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi beliau ini melakukan perjalanan ketaatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dianjurkan untuk bepergian mengeluarkan biaya perjalanan terkecuali pada 3 masjid yang paling mulia, kata Nabi SAW. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan tempat yang termulia, ya. Dan dia tutup dengan meninggalnya, wafatnya di Masjidil Haram. Iya. Ini tidak bisa kita menganggap itu adalah kejadian yang biasa-biasa. Itu adalah kejadian yang luar biasa. Iya. Belum sampai mungkin 1 tahun yang lalu, siapa lagi namanya Ustadz yang mu'allaf itu? Siapa? Ya, Ustadz Yahya Waloni. Itu kan viral. Iya, bukan cuma di Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri. Ya, subhanallah. Ya. Yang meninggal pada hari Jumat yang merupakan hari yang termulia. Kemudian pada hari Id merupakan hari yang termulia. Kemudian sementara khutbah Jumat, ya. Kemudian sementara khutbah Jumat. Kemudian di tempat yang paling mulia, ya, bukan di sembarang tempat, di tempat yang paling mulia, yaitu di masjid. Iya. Kemudian di masjid itu, Pak, masih diklasifikasi kemuliaannya itu masjid, Pak. Jadi Masjid Al-Muhajirin ini, Pak, semuanya tempat yang mulia. Tapi masih diklasifikasi kemuliaannya ini masjid. Iya. Kalau kita bagi makmum untuk momentum sholat, mana yang paling mulia, Pak, di sini? Shaf pertama kan? Shaf pertama yang paling mulia. Jadi dari sini sampai belakang semua mulia, Pak. Tapi ini yang paling mulia. Iya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau adraktum fi shaffil awal labtadartumuh." Lau adraktum ma fi shaffil awal labtadartumuh. Andaikan kalian mengetahui tentang keutamaan shaf pertama itu, maka kalian akan melakukan undian. Subhanallah. Jadi, apa itu biasanya kalau undi itu ada kertas-kertas yang gocang-gocang waktu kita masih kecil, Pak? Gocang-gocang. Nah, siapa yang keluar namanya? Ah, itu kita akan melakukan itu, Pak. Setiap kita datang ke masjid, jangan dulu. Dulu. Gocang-gocang dulu. Coba, lot, Pak. Coba itu kata Nabi. Andaikan kalian mengetahui keutamaan ini, kalian akan melakukan undian. Siapa kira-kira yang keluar namanya? Saya. Coba, Pak. Tapi apa yang terjadi? Berarti karena ketidaktahuan kita. Iya.
Ini ada kesempatan untuk dia berada pada saf yang pertama, malah dia dulu mikir Pak, dulu mikir. Iya kan sering Pak. Sering sekali saya dikasih begitu sama orang. Iya. Jadi di saf kedua Kak, iya. Ada yang kosong di depan satu. Lama sekali baru terisi Pak, karena baku dorong, kita mau. Iya. Apalagi kalau mau jadi imam Pak, lama sekali itu biasanya itu baru ada yang maju. Terutama di masjid yang tidak ada imamnya kan. Lama orang baku dorong-dorong Pak. Iya. Jadi untuk mencari imam masjid ini Pak, susah. Iya. Tapi kalau mencari imam Kota Makassar, banyak yang mau itu Pak. Iya. Mencari imam provinsi, banyak. Tapi mencari imam masjid ini yang susah. Iya. Karena apa yang didapat secara dunia kalau menjadi imam Pak? Iya. Baik. Jadi kata Nabi, "Lau alimtum ma fi shaffil awal labtadartumuh." Nah, Ustadz Yahya Waloni rahimahullah ini, dia berada di posisi mana itu ketika beliau meninggal? Melebihi saf yang pertama. Di depannya saf pertama, di atas mimbar, mihrab, dan mihrab itulah tempat yang paling mulia di dalam masjid. Ya. Makanya Maryam di mana dia beribadah ketika dia berada di tempat ibadahnya? Itu di mihrab. Di mihrab. Tempat yang paling mulia yang dia pilih, dan ketika dia ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana kau dapat ini buah-buahan segar? Ya, yang bukan waktunya. Ya. Di mana kau dapatkan ini anggur? Di mana kau dapatkan ini kurma apa dan semuanya? Maka dengan penuh keyakinan Maryam mengatakan, huwa min indillah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah memperlihatkan kemahakuasaannya pada seorang hamba yang dekat kepadanya. Iya. Tidak memperlihatkan bagaimana prosesnya, tidak kelihatan itu ada orang yang pergi panjat kurma terus dia bawakan, tidak kelihatan itu, Pak. Iya. Bahkan Maryam mengatakan dalam surah Maryam, "Inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya." Inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Jadi Maryam ini karena sangat besar kemungkinan fitnah dan tuduhan yang mengarah kepada beliau, di mana dia melahirkan seorang anak dan dia tidak punya suami. Dia tidak punya suami. Pastilah secara logika, pasti Maryam ini pasti berbuat maksiat. Ya, dia berzina. Iya. Tapi itulah Allah ingin memperlihatkan bahwa Maryam ini adalah betul-betul seorang wanita yang suci, dan kejadian yang terjadi itu adalah merupakan mukjizat, yaitu ketika melihat riwayat perjalanan hidupnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjaga privasi antara dirinya dengan lain jenis. Ini sampai pada puncaknya, Pak. Bukan sekedar bahwa Maryam itu mengatakan, saya itu tidak mau diboncil laki-laki lain, tidak mau jalan. Tapi sampai pada, inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Iya. Aku berpuasa untuk tidak berbicara kepada siapapun. Coba bayangkan, Pak. Jadi as-saum itu artinya menahan diri. Makanya puasa
Puasa itu secara bahasa, saum atau siam itu imsak, menahan. Dan kata-kata saum itu bisa juga dipakai dari pengertian etimologi, dari sisi bahasa. Jadi siapa yang menahan sesuatu dari perkara apa saja, itu dia shoma yasumu, dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Maka karena Maryam bernadar untuk tidak berkomunikasi dengan laki-laki siapa saja demi menjaga privasinya dan demi menjaga fitnah, dia tidak berkomunikasi dengan laki-laki siapapun. Inni nazartu lirrahmani sauman. Maka Allah balas itu dengan rezeki yang menurut kita tidak melalui proses manusiawi yang kelihatan, tapi Allah berikan pada beliau. Dia sibuk saja beribadah di mihrabnya itu, tapi Allah jamin dengan makanan dan minumannya. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ibadah khusus bagi beliau yang beliau melarang umatnya untuk mengikuti beliau. Jadi ada ibadah-ibadah khusus bagi Nabi yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Iya. Apa contohnya yang paling gampang, Pak? Yaitu yang menikah banyak. Iya. Nah, kadang-kadang di antara kita ini mau mengikuti sunnah tapi yang begitu-begitu, mau ikuti sunnah Nabi tapi perkara-perkara yang begitu. Bilang sholat lail, sholat lail juga sunnah Nabi tapi dia pilih yang menikah. Nah, itu kayaknya rata-rata kita yang pilih yang gampang-gampang yang begitu, Pak. Iya. Jadi Nabi itu menikah lebih daripada 4. Ya, tapi Nabi tidak membolehkan umatnya melebihi daripada itu. Termasuk di antara kekhususan Nabi jamaah sekalian adalah Nabi boleh melakukan puasa wisal. Apa itu puasa wisal? Puasa yang maghrib pun beliau tidak buka. Itu namanya puasa wisal. Jadi masuk malam sudah terbenam matahari, Nabi tidak buka. Itu namanya puasa wisal. Iya. Itu kalau dalam bahasa Bugis dulu kalau kita tidak sahur, orang bilang puasa pasti teruk. Bukan itu puasa pasti teruk. Ini puasa pasti teruk, Pak. Artinya masuk waktu maghrib terus saja. Maka sahabat yang lain tahu bahwa Nabi itu puasa sesuai. Mau juga, Nabi mengatakan tidak. Kalian tidak boleh mengikuti saya. Ini khusus bagi saya. Kata Nabi SAW, bedanya saya dengan kalian, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya ini melewati malam-malamku, Allah memberikan makan dan minuman pada saya. Iya. Jadi kalau saya ini melewati malam-malamku, Allah mengeluarkan kepada saya makanan dan minuman. Iya. Nah, ini penafsiran para ulama. Ada beberapa opsi. Yang pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah makanan betul. Itu yang pertama. Tapi ini dibantah oleh pendapat yang kedua. Iya. Yang mengatakan kalau dia makanan fisik, makanan betul, berarti pada hakikatnya Nabi tidak puasa. Iya. Kalau makanan betul berarti sama jika kita ini. Cuma kalau kita ini langsung kita beli di pasar, kalau Nabi langsung dari Allah, itu saja bedanya. Persoalan dari mananya saja. Tapi hakikatnya kita makan sama-sama, berarti Nabi tidak puasa. Nah, itu diantara diskusinya. Yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenyangkan rohani beliau sehingga jasmani beliau ini tidak lagi merasa lapar. Dan itu memang kita rasakan dalam kehidupan ini, Pak. Apa contohnya? Contohnya banyak kita temukan dalam kehidupan kita ini. Iya. Biasanya kalau kita terlalu gembira itu, Pak, itu kita tidak merasakan lapar. Iya. Saya ingat ketika pengantin yang lalu, Pak. Ya. Ketika saya menikah, ya. Bisa-bisanya itu panitia masjid lupa tawari saya makanan, Pak. Ini orang di depan kita makan terus, iya. Lewat mie duhur.
Nggak tahu na tawar-tawari ki. Karena malu-malu ki juga Pak, karena di rumahnya ki mertua kita. Iya. Iya, padahal mau sekali Kak kalau makan itu. Tapi intinya Pak, iya, sampai asar itu saya tidak merasakan itu lapar Pak, karena begitu bahagianya saya. Iya Pak. Iya. Berarti kalau ada pengantin Pak, yang datang tamunya dia juga ikut makan, itu tidak terlalu bahagia itu. Iya. Coba bayangkan Pak. Iya. Apakah secara fisik saya tidak lapar? Lapar Pak. Tapi adanya jiwa yang terlalu bahagia, gembira itu, akhirnya fisik itu mengikuti rohani. Nah, inilah kira-kira yang ditafsirkan oleh para ulama. Itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi dengan rohaninya, sehingga walaupun beliau tidak makan dan terus puasa, maka itu tidak berpengaruh. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang terlalu khawatir, orang terlalu takut, itu kan berkaitan dengan jiwa semua itu, Pak. Iya. Umpamanya ada kebakaran. Ada kebakaran, Pak. Wah, apinya itu sudah meluap-luap. Iya. Kalau itu terjadi pada pemilik rumah, Pak. Iya. Kita bisa bayangkan itu. Kira-kira ada orang yang terbakar rumahnya bilang, lapar sekali Kak deh, mau Kak cari dulu makanan. Iya. Terbakar mulu, mau Kak makan, lapar sekali. Tidak ada lagi itu perasaan itu, Pak. Iya. Nanti setelah itu mungkin, Allah musta'an. Ternyata dari pagi sampai sore saya tidak makan, baru Kak lapar ini. Ya, karena melewati sebuah peristiwa. Ya. Yang menjadikan rohaninya itu teralihkan dan tidak lagi memperhatikan perkara yang bersifat fisik. Maka ya, yang inti sebenarnya diri kita ini jemaah sekalian adalah rohani. Ya, yang inti pada diri kita ini adalah rohani. Adapun jasmani kita itu dia akan mengikut tentang keadaan daripada rohani itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.